Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan coaching alur tirta. Perkenalkan, saya Hartiningsi sebagai pengamat, Ibu Armai Septiarti sebagai coach, dan Ibu Siti Asiatul Wakidah sebagai coachee. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Armai. Waalaikumsalam Ibu Ni. Alhamdulillah Bu Armai, hari ini Bu Armai akan menyampaikan praktek percakapan coaching ya. Iya Ibu Ni. Percakapan coaching ya. Ya, baik Bu Armai, untuk mempersiapkan percakapan coaching tersebut, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih Bu Armai. Baik Bu Ni. Yang pertama Bu Armai, dari kegiatan percakapan coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada coaching Ibu? Ya, baik Bu Ni. Jadi dari percakapan alur tirta ini ada 3 kompetensi yang akan saya munculkan Bu Ni. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Ni. Ya, baik Bu Armai, dari ketiga kompetensi coaching yang sudah Bu Armai sampaikan, kompetensi mana Bu Armai yang Bu Armai rasa lebih spesifik ingin diobservasi pada coaching Bu Armai? Baik, pada kesempatan kali ini kompetensi yang ingin saya pertajam lagi adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu Ni. Ya, baik Bu Armai. Kalau begitu kita langsung saja ya Baik, pada percakapan coaching hari ini. Ya, pada Bu Armai dipersilakan Bu Armai. Baik, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Armai. Bu Armai apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah Bu Armai sehat. Suara saya terdengar Bu Siti. Iya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Armai. Apa kabar Bu Siti? Sehat Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Siti lagi di mana ini Bu Siti? Saya lagi ada di ruangan kelas nih Bu. Oke, keluarga sehat Ibu Siti? Sehat Bu Armai. Alhamdulillah. Bu Siti, hari ini kita izin ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Siti ya? Iya Bu, benar Bu. Gini Bu Armai, tentang kemarin yang saya kepengen ketemu Ibu itu Bu, yaitu permasalahannya yaitu tentang beberapa anak saya dalam pemahaman pembelajaran itu kurang menguasai, dimana kan penguasaan itu kan pemahaman lah, pemahamannya itu kurang. Dari pemetaan sudah saya petakan, tapi ketika literasi itu pemahaman siswanya itu masih sangat kurang Bu. Gimana ya Bu ya? Baik Bu Siti, jadi dalam waktu yang 10-15 menit ini sebenarnya apa ya Bu Siti yang ingin Bu Siti dapatkan di akhir percakapan kita ini Bu Siti? Di akhir ini nanti yang saya ingin dapatkan yaitu supaya siswa itu dalam pemahamannya itu di pembelajaran itu lebih memahami seperti apa yang saya inginkan dan apa yang siswa ingin capai gitu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi Siti ingin mendapatkan pemahaman siswanya supaya lebih meningkat gitu ya Bu Siti ya? Betul Bu Armai. Bu Siti, kondisi yang sekarang dialami oleh siswa-siswa Bu Siti itu seperti apa ya Bu Siti? Kondisi siswa-siswa saya sih sebenarnya mereka senang, antusias dalam belajar Bu. Tetapi ketika kita memberikan pembelajaran gitu kan, ada beberapa siswa yang memang tidak memahami secara utuh isi dari literasi yang sudah saya berikan, baik berbentuk video maupun literasi itu berbentuk narasi gitu Bu.
Baik Bu Siti, berarti tentang literasi ya Bu Siti ya? Tentang Betul, literasi, narasi maupun video ya Bu Siti ya? benar. Baik Bu Siti, yang dialami sekarang oleh siswa-siswa Bu Siti itu dari skala 1 sampai 10 mereka ada di posisi berapa ya Bu Siti ya? Saat ini sih skalanya ke skala 7, Bu. 7, Itu baik. tingkat pemahaman ya. Karena Pemaham. sudah kelas 5, yang saya harapkan sih lebih gitu loh, Bu. Baik, jadi dari kelas 5 itu masih ada di skala 7 ya gitu Bu Siti ya? Benar. Yang Ibu Siti inginkan, murid-murid Ibu Siti itu ada di skala berapa ya? Yang saya inginkan semaksimal mungkin, paling tidak ke 9, Bu. Karena siswa kelas 5 akan menuju kelas 6. Bagaimana siswa itu dalam pemahamannya, dalam literasi, terutama dalam bacaan, itu akan mempengaruhi nanti dalam pemahaman soal, Ibu. Gitu, Bu. Baik. Berarti Bu Siti ingin di poin 9 gitu ya Bu Siti ya, level 9. Betul. Karena memang murid-murid juga sudah ada di kelas 5 dan sebentar lagi dia akan naik ke kelas 6 gitu Bu Siti ya. Iya, Nah, Bu, benar, ini Bu. yang dihadapi oleh Bu Siti itu kan beberapa murid saja ya atau untuk keseluruhan murid Bu Siti? Jadi siswa saya di kelas 5 itu kan 5A, terutama yang saya sebagai wali kelas di situ ada 22 siswa. Dari 22 siswa itu ada 5 siswa, Bu, yang pemahamannya sangat kurang. Nah, itu sudah saya petakan dari gaya belajarnya, dari minatnya. Jadi semuanya sudah saya petakan dari awal. Itu juga apakah media pengajarannya, cara pembelajarannya apa di diri saya atau memang yang pendekatan saya yang kurang gitu, Bu. Baik Bu Siti, jadi Bu Siti sudah melakukan identifikasi dari minat belajar, dari kesiapan juga gitu ya Bu Siti ya? Betul, Bahkan Bu. bahkan media pun sudah Bu Siti sediakan gitu ya Bu Siti ya? Iya, Bu Armai, sudah Ya. saya sediakan semuanya itu. Nah Bu Siti, dari ketiga hal identifikasi tadi Bu Siti ada ide apa ya kira-kira yang bisa Bu Siti lakukan untuk meningkatkan minat belajar literasinya terutama Bu Siti? Ya. Ide yang sekarang baru saya jalankan karena mengenai siswa yang kurang perkembangannya. Akhirnya saya tiap sepekan sekali itu membeli koran karena kebutuhan koran kan sekarang juga sangat langka. Nah, koran itu saya pajang di mading. Jadi dalam mading itu nanti anak-anak akan mencatat hal-hal pemberitaan di pekan awal itu yang paling menonjol apa. Nah, dari situ anak nanti kan akan menemukan, Bu. Dari membaca dulu mereka senang. Nah, itu yang saya tampilkan itu, Bu. Dari koran itu yang saya tempel di mading. Baik Bu Siti, jadi Bu Siti punya ide membuat mading yang berasal dari koran ya Bu Siti ya? Betul. Nah, ada lagi tidak ya Bu ya? Ide-ide Ibu yang akan terpikirkan? Setelah dari anak-anak membaca, jadi itu kan dipakai untuk 1 pekan, Bu. Setiap 1 pekan kita berganti koran. Nah, nanti anak-anak itu mencatat hal-hal yang penting dan mengemukakan kembali hal penting apa yang mereka dapat dan diungkapkan lagi di depan kelas, Bu. Baik, berarti setelah mading itu dibuat, mereka bisa mencatat hal-hal penting ya Bu Siti ya? Betul, Bu. Baik. Untuk penyediaan mading gitu Bu Siti, menurut Bu Siti siapa ya yang bisa Bu Siti ajak kerjasama untuk melakukan hal itu Bu Siti? Saya libatkan murid langsung. Kenapa? Karena ketika anak atau murid itu terlibat langsung, mereka akan merasakan mempunyai dan merawatnya, paling tidak mading tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru piket. Kenapa guru piket? Karena setiap itu ada guru piket yang akan mengganti koran tersebut setiap pekannya. Itu, Bu, yang saya libatkan di situ. Ya baik Bu Siti. Ada 2 ya Bu Siti. Murid-murid itu sendiri juga ada guru piket gitu Bu Siti. Ya betul, Bu. Murid-muridnya itu berarti hanya murid-murid sekelas atau
dengan sesama paralel itu Bu Siti yang Ibu rencanakan lakukan? Yang baru saya rencanakan ini sih satu kelas saya Bu, 5A Iya. gitu. Untuk 5B itu kan nanti saya mau ajak juga wali kelasnya, paralelnya. Jadi bagaimana peningkatan di kelas saya dulu. Ketika di kelas saya sudah kelihatan berhasil, baru saya akan tularkan ke kelas yang lain gitu Bu Armai. Baik, jadi ada wali kelas lain juga ketika hasil pembelajarannya sudah meningkat, minat anak-anak untuk literasinya meningkat, Bu Siti akan mengajak kelas lain ya Bu Siti ya? Betul. Baik. Bu Siti ini tidak terasa kita sudah hampir ada di ujung waktu Bu Siti. Nah, dari percakapan tadi apa ya Bu Siti yang sudah Bu Siti dapatkan? Jadi yang saya dapatkan minat belajar siswa untuk mendongkrak literasi tersebut Bu, yaitu dengan cara baru ketika mading tersebut kita aktifkan kembali dan melibatkan siswa itu sendiri serta guru-guru yang lain. Ketika sudah keberhasilannya itu ada di dalam kelas, baru kita tularkan ke kelas lain. Itu Bu yang saya ingin capai di situ. Baik Bu Siti, berarti Bu Siti bisa melakukan peningkatan literasi murid-murid dengan cara mading, terus yang diajak kerjasama selain murid-murid ada wali kelas, ada juga guru piket ya Bu Siti ya? Betul, betul Bu. Nah, kira-kira Bu Siti, menurut Bu Siti kapan ya bisa melakukan aksi itu Bu Siti? Aksi itu sih baru mulai saya lakukan, tapi hasilnya karena baru memulai 2 hari. Jadi kan kelihatan itu akan kelihatan sepekan atau 2 pekan yang akan datang. Sepekan 2 pekan ya Bu Siti ya? Iya betul Bu. Karena Baik, kan kita harus mengidentifikasi siswa-siswa tersebut Bu. baik Bu Siti. Alhamdulillah Bu Siti, kita sudah di akhir coaching. Jadi minggu depan saya minta waktunya Bu Siti lagi ya, mau lihat bagaimana perkembangan dari murid-murid terkait dengan minat baca Bu Siti. Boleh Bu Siti? Siap Bu, siap. Sangat dengan senang hati Bu. Jadi saya juga berterima kasih sekali sama Bu Armai yang telah mendengarkan curahan hati saya, yaitu tentang permasalahan siswa, pemahaman membaca terutama di literasi tadi, untuk tingkat pemahaman bacaan serta yang akan berkaitan dengan soal yang akan kami sajikan nanti atau siswa ke depannya. Terima kasih Bu Armai. Sama-sama Bu Siti, terima kasih banyak juga atas waktunya. Semoga programnya berhasil dan minat baca murid-murid meningkat ya Bu Siti ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bu Armai, alhamdulillah percakapannya selesai ya Bu Armai ya. Ya, Bu Armai, dari percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai coach, saya melihat memang Ibu sudah mengembangkan kompetensi dari mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, Bu Armai, pada saat Bu Armai melakukan percakapan coaching tadi, apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Armai sebagai coach? Indikator ketercapaian dari percakapan barusan yang ingin saya kembangkan lagi. Tadi kan saya sudah melakukan indikator mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Untuk selanjutnya itu saya masih ingin mempertajam kemampuan saya untuk melakukan pertanyaan berbobot lagi Bu Ning, karena dalam hal ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot perlu dipertajam untuk mengajukan pertanyaan yang mengvakum emosi dalam diri coach kita, juga lebih mempertajam agar coach kita itu mendorong untuk membuat suatu aksi untuk pengembangan kompetensi dirinya. Gitu. Baik Bu Armai. Nah, kemudian untuk percakapan coaching yang akan datang nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Armai kembangkan lagi seperti percakapan coaching yang akan datang? Untuk percakapan coaching yang akan datang, kompetensi yang saya
kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin mengasah kemampuan saya untuk meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, karena memang awal dari mengajukan pertanyaan berbobot adalah kompetensi untuk hadir secara utuh penuh gitu ya, Budi. Demikian. Terima kasih Bu Armai. Sama-sama, Terima kasih atas Budi. waktunya untuk percakapan coaching kali ini. Sukses buat Bu Armai dan juga Bu Siti Asyatul Wakinah. Terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada video kali ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Armai Septiarti bertindak sebagai pengawas, lalu ada Ibu Siti Asyatul Wakidah sebagai coach dan Ibu Hartiningsi sebagai coachee. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Armai. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah Bu, kabarku baik dan sehat. Iya, Ibu Siti sekarang ada di mana posisinya? Saya masih di sekolah, Bu. Alhamdulillah, Bu Siti hari ini kita akan melakukan coaching ya? Oh iya Bu, siap Bu. Baik, Bu Siti, untuk rubrik penilaiannya yang akan kita lakukan coaching hari ini, Bu Siti menggunakan alur Tirta ya? Betul Bu, ya saya menggunakan alur Tirta. Iya, baik Bu Siti, kompetensi apa Bu Siti yang untuk coaching kali ini yang ingin Bu Siti kembangkan? Kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu, kehadiran penuh, sebagai pendengar aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi coaching itu, bagian spesifik yang mana Bu Siti yang pada kesempatan coaching kali ini ingin Bu Siti observasi? Yang secara spesifiknya sih, yang saya observasi yang ketiga Bu, yaitu pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena akan mengarahkan si coachee supaya permasalahan yang ada pada dirinya itu terlibat penuh di dirinya dan bisa kehadiran diri untuk mengungkapkannya itu bisa dimantapkan dengan dirinya sendiri, Ibu. Baik Bu Siti, untuk coaching kali ini Bu Siti, indikator apa ya untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching yang ingin Bu Siti lakukan? Yang saya lakukan nanti adalah menggunakan Tirta, di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari Tirta tersebut nanti saya akan mengarahkan coachee tersebut untuk keberhasilan si coachee dalam mencapai permasalahan tersebut, Ibu. Baik Bu Siti, selamat bercoaching ya Bu Siti ya. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Armai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Ning gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Siti, juga sehat? Alhamdulillah, Ibu. Bu Ning, Ya. kemarin kan Bu Ning ke ruangan. Iya Bu. Katanya kan hari ini kita mau ngobrol nih siang ini. Kira-kira apa ya Bu yang mau diobrolkan? Iya Bu Siti, saya pengen curhat sama Bu Siti. Ini terkait pembelajaran di kelas Bu Siti. Tentang terkait pembelajaran di kelas. Tentang rencana pertemuan ini kira-kira apa ya untuk ukuran Ibu dalam keberhasilan pertemuan ini Bu? Saya ingin Bu Siti di kelas saya itu anak-anaknya itu pada saat proses belajar itu betul-betul bersemangat, dan saya ingin sekali mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Siti.
Oh, jadi Bu Ning supaya siswanya itu bersemangat, jadi Bu Ning menggunakan kompetensi RPP ya, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu Bu Ning? Iya, Bu Siti. Saya ingin sekali mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya merasa pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan itu kurang menggali minat, kemudian gaya belajar siswa saya, dan juga keinginan atau ketercapaian pembelajaran Bu Siti dari siswa saya tersebut. Oke, ini saya sambil izin ya, kadang tidak hadir penuh karena saya harus mencatat kata kunci Bu Ning, karena kita kan daring kemarin kan. Iya Bu Siti. Ini bagaimana ya? Corona tidak hilang-hilang Bu, jadi kita melakukan penggunaan daring lagi Bu. Iya Bu Bu Siti. Tadi kan Bu Ning tentang minat belajar siswa, gaya belajar siswa untuk proses pembelajaran. Kira-kira definisi akhir dari yang Ibu tercapai itu dalam pembelajaran itu bagaimana, Bu? Ya, saya ingin saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menggali minat, potensi, serta gaya belajar siswa saya di kelas. Sehingga apa yang saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran saya itu bermakna untuk murid-murid saya, Bu Siti. Oke, tadi supaya bermakna ya untuk berdiferensiasi. Dari skala 1 sampai 10, Bu, kira-kira Ibu di mana ya saat ini? Untuk saat ini saya masih berada di posisi 5, Bu Siti. Untuk mencapai selanjutnya, kelanjutan mau mencapai berapa, Bu? Saya pinginnya 9, Bu Siti. Dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, dari kegiatan berdiferensiasi tadi, Ibu menginginkan 9. Kira-kira ini hambatan yang sudah ada gitu. Itu apa saja hambatan-hambatan yang ada pada berdiferensiasi tadi, Bu? Kalau yang sudah berjalan, Bu Siti, saya memang belum mengadakan identifikasi dari minat gaya belajar siswa-siswa saya di kelas. Namun terkait hal itu, saya merencanakan, Bu Siti, saya akan melakukan tes awal dari kegiatan pembelajaran supaya saya bisa mengetahui gaya belajar dari siswa saya, sehingga saya bisa memfasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Oke. Tentunya siswa saya yang ada di kelas, Bu Siti. Oh gitu, Bu. Jadi Ibu mau mengadakan tes awal untuk pemetaan ya? Pemetaan untuk gaya belajar. Iya. Rencana Ibu dengan tujuan tadi bagaimana? Ya, yang pertama setelah saya mengadakan tes awal kepada murid-murid saya, kemudian saya akan menyusun RPP berdiferensiasi yang isinya semua mengakomodir kebutuhan siswa saya, mulai dari minat, kemudian bakatnya, lalu gaya belajarnya, saya tuangkan dalam RPP berdiferensiasi yang akan saya terapkan selanjutnya dalam model pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu Siti. Oke, dari minat dan bakat yang sudah Ibu canangkan tadi, adakah prioritasnya, Bu? Ya, prioritasnya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, semua tujuan kegiatan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik, kemudian siswa memahami serta menyatu dalam diri siswa sehingga siswa bisa kembangkan lagi kegiatan pembelajaran itu di rumah, di sekolah atau di mana saja dan membekas di diri siswa, Bu Siti. Oh, untuk rencana aksi ke depannya, Bu? Ya, untuk rencana aksi ke depannya, saya akan bekerja sama dengan paralel kelas, terutama saya akan mengajak rekan sejawat, Bu Siti, untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Seperti itu, Bu Siti. Karena dengan adanya rekan sejawat akan meminimalisir hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan, Bu Siti. Untuk Bu Ning, kapan akan melakukan? Hari ini nih saya sudah mulai membuat rencana pembelajarannya, Bu Siti, supaya nanti hari Senin bisa langsung saya lakukan.
model pembelajaran berdiferensiasinya. Bu Ning, tadi kan Ya, Bu ya, Siti. Ibu mulai melakukan gitu ya. Ini karena Ya, waktu, Bu, juga kita juga harus membaginya. Apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita tadi, Bu? ya, Alhamdulillah Bu Siti, saya semakin mendapatkan pencerahan dari Bu Siti. Sehingga saya semakin yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan itu bisa saya laksanakan dan tujuannya adalah agar saya bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, minat siswa, dan dia belajar siswa saya di kelas. Serta pembelajaran saya lebih bermakna tentunya untuk siswa-siswa saya. Oke. Terima kasih, Bu Ning, sudah mau ngobrol sama saya tentang Sama-sama Bu Siti, Alhamdulillah sudah plong nih, saya sudah menyampaikan ke Bu Siti. karena waktu, Bu ya. Terima kasih Bu Ning sudah hadir di ruangan saya sehingga apa yang Ibu sampaikan sudah mulai plong. Oke, terima kasih waktunya Bu Ning. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Armani. Terus sekali ya Bu Siti ya coachingnya ya. Alhamdulillah Bu. Apa yang tadi saya sebagai coach untuk coaching, mudah-mudahan menjadi peluang yang luar biasa buat coaching tersebut. Siti, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah pasca observasi coaching tadi barusan ya Bu Siti ya. Iya Bu. Di awal tadi Bu Siti sudah menyampaikan beberapa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Siti dapatkan pada saat coaching. Nah, untuk Bu Siti hal itu apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Apa yang coaching sampaikan, permasalahannya kita giring, dan di akhirnya itu katanya plong gitu. Ya, baik, alhamdulillah sudah ya Bu Siti ya. Dari catatan observasi saya juga 3 kompetensi coaching sudah Ibu Siti lakukan dengan baik gitu Bu Siti. Lalu untuk kedepannya Bu Siti ada coaching lagi. Dari coaching barusan kompetensi apa lagi ya yang ingin Bu Siti ingin kembangkan? Oke, dari nilai yang tadi Coach sampaikan, Coach bisa mendorong Coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi bagi Coach tersebut. Jadi untuk kedepannya adalah Coach tersebut akan melakukan tindak lanjut yang pengembangan siswa untuk kelanjutan di kelasnya, Bu. Baik Bu Siti, terima kasih banyak ya Bu Siti ya atas waktunya ya. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Armai. Sama-sama Bu Siti, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kota Bekasi akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan coaching alur theta. Perkenalkan, saya Siti Asyatul Wakidah sebagai pengamat, Ibu Hartiningsih sebagai coach, dan Ibu Armai Septiati sebagai coachee. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ning? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Bu Siti juga sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Oh iya Bu, dari kegiatan coaching yang akan Ibu kembangkan, dari kompetensi itu apa saja ya Bu ya? Iya Bu Siti, hari ini saya akan mengadakan praktek percakapan coaching Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh,
Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, gitu Bu Ning. Nah, dari kompetensi spesifik yang akan diobservasi dalam coaching itu dari ketiga-tiganya atau salah satunya Bu Ning? Yang spesifik akan saya observasi yang itu yang ketiga, Bu, tentang pertanyaan berbobot yang ingin saya sampaikan kepada coach saya. Nanti Ibu akan melakukan indikator yang Ibu sampaikan itu tentang pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam melakukan percakapan nanti, Ibu akan melakukan dengan coach ya? Ya, betul Bu. Oke, kami persilakan Bu untuk melakukan percakapan tersebut dengan coach Ibu. Terima Terima kasih kasih Bu ya. banyak. Sama-sama Bu Siti, terima kasih banyak. Oke, saya persilakan Bu Ning. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Armai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ning. Bagaimana nih Bu Armai kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ning sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ning lagi di Armai, mana, Bu Ning? saya kebetulan di sekolah Bu. Alhamdulillah. Berarti sudah pulang ya, Bu Ning ya? Sudah, Bu Armai juga sama ya? Sudah selesai ya Iya, kegiatan pembelajaran ya? sudah selesai, Bu. Iya, baik Bu Armai. Bu Armai, pada kesempatan kali ini nih, apa yang ingin Bu Armai sampaikan nih kepada saya Iya, dalam percakapan coaching hari ini nih Bu Armai? iya, Bu Ning. Terima kasih ya, Bu Ning ya atas waktunya ya. Sama Bu. Jadi pada percakapan coaching hari ini, saya itu ingin mendapatkan trik atau juga solusi, Bu Ning, dari kendala-kendala yang saya hadapi gitu, Bu Ning. Ya, Bu Armai. Kendala apa Bu Armai yang sedang Bu Armai hadapi dan ingin bercerita ke saya nih? Iya, Bu Ning. Ini kan kita sama-sama calon guru penggerak ya, Bu Ning ya, di Kota Bekasi. Jadi saya mengalami kendala untuk pembagian waktu, Bu Ning. Jadi tugas antara kewajiban di sekolah juga dengan kewajiban kita dalam pendidikan guru penggerak, terutama ketika ada tugas itu yang due date-nya sudah hampir mendekati gitu, Bu Ning. Tentang pembagian waktu ya, karena tugas yang sangat padat dari calon guru penggerak ya Bu Armai ya. Betul, Bu Ning. Nah, Bu Armai, dari percakapan hari ini nih, ukuran keberhasilan dari percakapan kali ini apa sih yang Bu Armai inginkan? Dari percakapan dengan Bu Ning hari ini saya menginginkan ada solusi, Bu Ning, ataupun ada trik-trik khusus bagaimana untuk membagi waktu dengan baik sehingga tugas-tugas di sekolah diselesaikan dengan baik, juga tugas-tugas di pendidikan guru penggerak terselesaikan gitu, Bu Ning. Kalau bisa mungkin sebelum due date-nya selesai. Saya sudah selesai ya Bu Armai ya. Ya Bu Armai kan menginginkan pembagian tugas yang sama ya. Jadi tugas sekolah selesai, tugas guru penggerak selesai ya Bu Armai ya. Betul, Bu Ning. Nah, kalau secara sempurna kan itu ada skala dari 1 sampai 10 ya Bu Armai. Nah, untuk kondisi saat ini yang Bu Armai rasakan itu Bu Armai ada di tingkat berapa tuh Bu? Iya, ada di skor berapa Bu Armai? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya masih berada di level 6 nih. Jadi karena saya mengampu di kelas 6, ini kelas akhir, jadi untuk semester 2 ini saya rasakan agendanya itu sangat padat, Bu Ning. Ada kegiatan ujian praktek, lalu juga ada tryout, terus juga anak-anak harus ada persiapan untuk ujian satuan pendidikan, Bu Ning, yang mungkin tidak lama lagi. Iya Bu Armai. Iya Bu Armai. Nah, untuk meningkatkan ke skala yang besar, ya, kira-kira Bu Armai ingin menjadi tingkat keberapa nih dari indikator pencapaian? Dari indikator itu saya ingin meningkatkan sampai ke skala 9. Bu Ning. Meningkatkan sampai skala 9 ya Bu Armai ya. Nah, Bu Armai,
Apa kekuatan yang akan Bu Armai lakukan untuk mencapai tujuan tadi, Bu Armai? Iya. Kekuatan yang bisa saya identifikasi dari diri saya sendiri pertama adalah saya bisa mencari media pembelajaran mending. Selain itu juga saya bisa mencatat mana-mana hal yang termasuk hal yang penting, mana yang mendesak, juga mana yang penting mendesak gitu. Ini betul-betul pembagian waktunya ya, mana yang Iya, mendesak, mana yang penting sekali, betul-betul harus di-manage dengan betul. baik ya. Adakah hambatan Bu Armai ketika Bu Armai ingin meraih dari tujuan Bu Armai yang ingin lakukan ini? Ya. Hambatan yang saya alami itu adalah untuk ketika membuat catatan itu saya kadang kurang rapi ataupun mungkin ada agenda-agenda yang terlewat gitu Buning. Jadi tidak disatukan antara agenda di sekolah, deadline sekolah ataupun tugas-tugas sekolah juga dengan tugas-tugas yang harus dilakukan ketika pendidikan guru penggerak gitu. Solusinya gimana Bu Armai? Ketika Bu Armai mungkin catatannya itu kurang rapi dan sebagainya, itu apakah ada solusinya Kalau dari Bu Armai? untuk solusinya saya bisa mengajak kerjasama gitu ya Buning ya, minta tolong kepada orang lain yang ada di rumah ataupun ada di sekolah untuk mengingatkan agenda-agenda gitu. Kalau di rumah mungkin ada keluarga, suami, kalau untuk di sekolah saya bisa minta bantuan kepada teman sejawat saya. Bu Armai memperkirakan kira-kira berapa jangka waktu dari target yang akan Bu Armai capai sehingga tujuan Bu Armai tercapai, Bu Armai, terkait dengan pembagian waktu tugas guru penggerak dengan tugas mengajar. Iya, saya bisa memulainya di awal pekan besok ya Buning ya, mempersiapkan catatan besok ya. Iya Buning. Sebelumnya juga saya harus mengidentifikasi dulu mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting mendesak. Jadi, insya Allah seminggu atau pekan depan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Iya. Apa komitmen Bu Armai dari rencana aksi yang minggu depan akan Bu Armai lakukan itu? Komitmennya Buning ya, jadi dari catatan-catatan itu yang sudah saya buat, saya melakukan 80% dari perencanaan yang ada di catatan itu. Gitu, tindak lanjut yang ingin Bu Armai lakukan? Tindak lanjut yang ingin saya lakukan. Rencana aksi yang tadi Bu Armai sampaikan. Tindak lanjutnya itu saya konsisten gitu ya Buning ya, konsisten untuk melakukan pembuatan catatan dengan detail, rapi, juga prioritas yang harus dilakukan duluan ada di awal. Gitu. Baik Bu Armai, mudah-mudahan apa yang Bu Armai inginkan bisa segera terlaksana ya, dan semua bisa, termasuk Bu Armai sendiri bisa membagi waktu mana tugas CGP dan mana tugas sebagai guru ya Bu Armai, semoga terlaksana dengan baik. Ya, makasih banyak ya Buning ya. Sama-sama, terima kasih Bu Armai atas waktunya. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kita adakan lagi ya Bu Armai. Percakapan seperti ini lagi. Ya, sampai bertemu minggu depan Bu Armai. Iya Buning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar, Bu Siti. Dari tadi percakapan coach sama coach yang saya amati, indikator dari pertanyaan berbobot Bu, indikator yang Ibu ingin dikembangkan coach tadi apa Bu? Ya, dari pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan kepada coach saya tadi, saya menginginkan coach saya ya itu bisa mengungkapkan emosi dan nilai yang ada dalam dirinya, dalam diri coach saya. Dan saya juga mendorong dari coach saya untuk membuat sebuah aksi yang tentunya
bermanfaat untuk mengembangkan diri dari coach saya tersebut dan juga kompetensi dari coach saya tadi. Oke. Seperti itu Bu Siti. Untuk perkembangan yang akan datang? Untuk perkembangan yang akan datang, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh ya dari percakapan coaching saya. Luar biasa ya percakapannya tadi yang saya amati. Terima kasih Bu Ning. Sama-sama Bunda Siti. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.